Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan. Dan tak lupa pula marilah kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik, di sini saya selaku moderator atas nama Nirja Ramadhani dan dengan rekan saya yaitu Saudari Yulia Rahma dan dosen pengampu supervisi pendidikan yaitu dosen Bapak Tasdin Tahrid SPD MPD. Dan di sini kami membahas materi tentang administrasi personalia guru dan pegawai. Mungkin langsung saja saya kembalikan kepada pemateri pertama yaitu Saudari Yulia Rahma. Kepadanya saya persilakan dengan hormat. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama yaitu konsep administrasi personalia. Secara sederhana, administrasi berasal dari kata Latin yaitu ad yang mempunyai arti kepada dan ministro yang memiliki arti melayani. Administrasi adalah kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketata-usahaan. Pengertian administrasi personalia dapat dipahami sebagai salah satu cabang administrasi yang terfokus pada pengelolaan karyawan di sebuah lembaga. Dalam hal ini yang terfokus pada administrasi tentang pendidik dan kependidikan di lembaga pendidikan. Baiklah, selanjutnya yaitu bidang layanan administrasi personalia. Administrasi personalia pendidikan memiliki beberapa bidang cakupan, diantaranya yaitu yang pertama, administrasi personalia bagian tata usaha. Tata usaha di sekolah memiliki peranan penting dalam terlaksananya semua kegiatan di sebuah sekolah. Karena bagian tata usaha inilah yang mengatur dan mengurus hampir seluruh kegiatan dari sebuah sekolah, mulai dari kegiatan penerimaan siswa baru hingga kegiatan kelulusan siswa. Adapun kegiatan administrasi bagian tata usaha ini yaitu yang pertama, organisasi dan struktur tata usaha. Yang kedua, anggaran belanja keuangan sekolah. Yang ketiga, masalah kepegawaian dan personalia sekolah. Yang keempat, keuangan dan pembukuannya. Yang kelima, surat menyurat. Yang keenam, masalah pengangkatan, pemindahan, penempatan, laporan dan pengisian buku induk dan lapor dan lain-lain. Yang kedua yaitu administrasi personalia bidang murid atau siswa. Murid atau anak didik adalah salah satu komponen manusia yang menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar. Di dalam proses belajar mengajar, murid sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara optimal. Jadi selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu administrasi personalia pendidikan bidang guru. Guru adalah personal pendidikan yang paling sering melakukan kontak langsung dengan peserta didik, yang berperan besar terhadap kemajuan peserta didik. Bahkan kualitas sekolah juga sangat dipengaruhi oleh guru yang berada di dalamnya. Dari bagian C yaitu proses administrasi personalia, di mana proses administrasi personalia membicarakan tentang perencanaan, pengembangan antar hubungan personel, di mana penilaian dan promosi, kesejahteraan hingga penelitian personalia. Adapun proses-proses personalia yaitu yang pertama, satu, rencanakan pengadaan personel, yang dimana bagian-bagiannya itu pertama analisis jabatan, kedua inventarisasi personel, yang ketiga pengadaan personel, dan adapun yang kedua yaitu tentang
pengataan, pengangkatan, dan penempatan pegawai atau guru. Yang dimana itu bagian-bagiannya yaitu A. Penerimaan pegawai atau guru. Yang kedua yaitu penempatan pegawai dan guru, dan yang ketiga itu penghasilan atau gaji guru atau pegawai sendiri. Dan adapun yang ketiga yaitu kenaikan pangkat, yang dimana untuk dinas dan angka kredit hasil kenaikan jabatan fungsional. Dan adapun bagian-bagiannya yaitu yang pertama kenaikan pangkat reguler, terus yang kedua yaitu kenaikan pangkat pilihan, terus yang ketiga kenaikan pangkat istimewa, dan adapun yang keempat itu kenaikan pangkat pengabdian. Adapun yang keempat yaitu tentang pengembangan karir dan meningkatkan dan peningkatan mutu tenaga kependidikan. Yang dimana yang pertama yaitu pentingnya pengendalian karir, yang kedua yaitu aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan karir tersebut, terus yang ketiga itu moral kerja dan produktivitas kerja, dan adapun yang keempat itu kesejahteraan pegawai, terus yang kelima itu pemindahan atau pemberhentian dari pensiun orang-orang pensiun tersebut, dan yang keenam yaitu kode etik dan jabatan guru itu sendiri. Di sini administrasi personalia mencakup beberapa bagian. Yang pertama itu yaitu pengangkatan dan penempatan tenaga kerja. Maksudnya yang adalah kita melihat dari segi kemampuan yang dimiliki dan melalui proses yang telah ditentukan oleh pemerintah, yang dimana yaitu melakukan jalur tes. Dari hasil tes inilah ditetapkan mana yang akan diangkat dan akan melakukan penempatan di sekolah itu. Terus yang kedua yaitu organisasi personel guru-guru, yang dimana perlunya organisasi sekolah ialah karena tugas-tugas guru itu yang mengajar, bukan hanya mengajar tetapi dengan organisasi yang baik, maka dimaksud agar pembagian tugas ini dan bertanggung jawab dapat melakukan peningkatan secara lebih meningkat. Adapun yang ketiga adalah masalah kepegawaian dan kesejahteraan guru. Maksudnya di sini adalah masalah kepegawaian itu merupakan masalah yang kompleks di dalam suatu sekolah yang mendasar dalam dunia pendidikan. Bukan hanya status kepegawaian yang terkadang tidak jelas, dan dimana penghasilan guru-guru yang amat rendah. Yang keempat itu adalah rencana orientasi bagi tenaga guru yang baru, di mana bagi guru-guru yang baru ini mulai menjalankan tugasnya sebagai guru, yang dimana adanya masa orientasi sangat diperlukan agar orientasi itu sebagai suatu kesempatan yang diberikan kepada seorang pegawai atau guru yang baru bekerja, di mana dia mengadakan suatu observasi sehingga dapat melihat apa yang terjadi di dalam suatu sekolah itu. Yang kelima yaitu kondulte dan penilaian kemajuan guru. Yang dimaksud adalah penilaian kemampuan guru dilihat dari pengajaran seorang guru itu, di mana dia melakukan pengajaran, apakah cara mengajar guru tersebut ini sudah baik atau tidak. Dan yang keenam itu in-service training dan upgrade guru-guru. Maksudnya adalah kita melatih, membiasakan berbicara dan mengajar, sehingga ketika seorang guru ini terjun ke lapangan, guru tidak canggung, sehingga public speaking yang dilakukan guru itu dapat mudah dipahami dan dapat diterima.
Selanjutnya yaitu tentang peranan guru dalam administrasi personalia. Ada dua, yang dimana yang pertama itu dapat memberikan masukan kepada personil yang ada dan kebutuhan personil yang akan di masa yang akan datang. Terus yang kedua itu pada kegiatan pemanfaatan dan pengembangan guru sebagai orang yang dilayani hendaknya berperan aktif dalam suatu sekolah agar sekolah itu menjalankan sesuai dengan fungsinya. Dan adapun peran guru dalam administrasi kepegawaian menurut Ari Kunto dan kawan-kawannya yaitu yang pertama yaitu membuat buku induk pegawai. Terus yang kedua itu mempersiapkan usul kenaikan pangkat pegawai. Terus yang ketiga membuat inventarisasi semua file kepegawaian. Terus yang keempat yaitu membuat laporan rutin kepegawaian. Terus yang kelima membuat laporan data sekolah dan pegawai. Terus yang keenam mencatat tenaga pendidik yang akan mengikuti penataan. Terus yang ketujuh yaitu mempersiapkan surat keputusan kepala surat keputusan kepala sekolah tentang proses kampus Merdeka Belajar dan surat. Baik, terima kasih kepada pemateri kita yaitu Yulia Rahma dan saya sendiri, dan mungkin hanya itu saja dan kurang lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi